这的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是这的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Hai guys, welcome to GYM. Selamat datang untuk kita semua yang akan beribadah pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya teman-teman udah siap, at least udah mandi, udah sarapan, dan udah membuka laptop ataupun handphone, tabletnya teman-teman untuk beribadah. Dan biarlah kita boleh beribadah dengan hati yang bersukacita, hati yang teguh, hati yang benar-benar rindu untuk mengenal Tuhan. Dan juga mengenal isi hati Tuhan. Jangan ikut-ikutan mungkin orang di luar sana, apalagi teman-teman kalian yang mengajak kalian bukannya ibadah, tapi malahan melakukan hal-hal yang lain di jam ibadah ini. Apalagi tema kita hari ini, kita akan belajar bagaimana kita memilih teman, dan teman yang seperti apa yang seharusnya kita jadikan teman untuk kita boleh bertumbuh. Karena itu biarlah kita boleh beribadah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan kalau teman-teman ingin mengekspresikan hati yang bersyukur itu, teman-teman boleh memberikan persembahan ya melalui QR code ataupun nomor rekening di mana teman-teman bisa transfer ya. Jadi teman-teman boleh bersyukur dengan memberikan persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Mari saat ini sebelum memulai ibadah kita, saya ajak teman-teman kita bersatu hati, kita sujud di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan. Saat ini kami mau mulai ibadah, kiranya Engkau yang berkuasa dan memimpin atas kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita semua diciptakan Tuhan, dan Tuhan mencintai kita lebih dari apapun. Begitu juga dengan kita yang harus saling mengasihi sesama. Mari saat ini saya ajak teman-teman semua, kita sama-sama angkat pujian Woman I.
谁你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱因深深爱我们，心再坚强也不要不再飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。Terkadang dalam hidup kita sering menjauh dari Tuhan. Tetapi kasih Tuhan sungguh terlalu besar untuk kita. Walau kita sering berbuat salah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sungguh terlalu indah kesetiaannya untuk kita semua. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang penuh syukur. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perbuatan, maupun perkataan kami.
Seringkali kami berusaha untuk menutupi dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi dosa kami, Engkau selalu tahu. Sekarang kami ingin meminta maaf akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Maafkanlah kami dan ampunilah kami akan segala pelanggaran kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami selalu berada di jalan-Mu yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Lord is my strength and my reason to sing. Let us praise Him and worship in His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind.
worship your holy name. Worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Mari sebagai orang percaya, mari kita sama-sama mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Hai guys, mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga Tuhan, kami siap untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Berikan kami hati yang rindu, supaya ketika kami mendengar, kami dengan hati yang rindu untuk mendengar apa yang Engkau mau firmankan kepada kami. Dan Tuhan, kami juga rindu Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah Tuhan ketika terang kami bercahaya, nama-Mu dipermuliakan. Haleluya, dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang mama ya, dia begitu terkejut ketika menerima telepon dari seorang polisi dan mengatakan bahwa anaknya tertangkap saat dia berpesta narkoba bersama kawan-kawannya. Wah, ketika ibu ini mendengar, dia awalnya nggak percaya. Dia pikir, ini kan cuman tipu menipu gitu ya untuk zaman sekarang. Banyak nih yang menipu-nipu kan. Tapi ketika dia mendengar suara anaknya dan ketika dia diminta datang ke kantor polisi, ibu ini mau gak mau dia percaya kepada perkataan polisi itu. Nah, ketika ibu ini bertemu dengan anaknya, dia begitu kecewa, begitu sedih sekali. Hatinya bagai teriris-iris oleh pisau. Dia meraung-raung, dia berteriak-teriak di depan anaknya. Anakku, mengapa engkau lakukan itu? Mengapa? Ibu ini gak bisa menerima kenyataan. Mama mana sih yang ketika anaknya hancur, ya, masa depannya kelam, anak yang dikasihinya, yang dididik dari kecil,
tiba-tiba berubah menjadi jahat. Ibu mana yang tidak sakit hati? Apabila ditangkap, apalagi ditangkap sama polisi. Wow, ini perkara yang besar guys. Sekarang kalau kena narkoba, hukumannya berat, berbeda dengan dulu. Ibu ini gak bisa menerima kenyataan. Mengapa anak aku, yang aku didik selama ini, yang kujaga selama ini, hancur menjadi anak yang durhaka, yang bandel. Nah, setelah diinterogasi oleh polisi, diketahui bahwa anak ini hancur. Padahal anak ini baik guys. Dia anak yang penurut, yang menghormati orang tuanya. Nah, ketika diinterogasi baru diketahui bahwa anaknya itu bisa hancur karena pergaulannya yang salah. Kawan-kawannya adalah orang yang pemakai narkoba. Maka dia terpengaruh dan dia menjadi pemakai narkoba juga. So guys, di dalam pergaulan kita semua tahu dan saya yakin Anda juga pintar, Anda bijak. Anda tahu bahwa pergaulan yang salah itu merusak kehidupan kita, menghancurkan masa depan kita. So, hati-hati dengan pergaulan. Ada teman yang mendatangkan keuntungan. Tetapi ada juga teman yang mendatangkan kemalangan. Teman apa? Teman yang macam apa? Yang mendatangkan kemalangan? Kita buka Alkitab kita di Amsal 13 ayat 20. Saya bacakan untuk Anda. Di Amsal 13 ayat 20. Ayat ini menceritakan seperti ini. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Saya baca sekali lagi. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi bebal. Guys, kepada siapa kita bergaul, dengan secara tidak langsung itu dapat membentuk siapa diri kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kita juga akan menjadi sama seperti dia. Kita akan takut sama Tuhan, kita akan menjadi bijak. Tapi apabila kita memilih untuk bergaul dengan orang-orang bebal, lambat laun, kita juga akan menjadi bebal. Nah, apa itu bebal? Saya mencoba membuka di internet dalam kamus KBBI. Apa itu bebal? Bebal itu adalah bodoh. Ya, saya yakin Anda tidak mau dikatakan bodoh, bukan? Tapi jika Anda berteman dengan orang bodoh, maka kamu akan jadi bodoh. Orang Batak bilang goblok. Ya, orang Medan gitu ya kasarnya, goblok. Bodoh kau. Saya yakin Anda enggak suka mendengar kata ini. Nah, apa itu bodoh? Ya, di dalam ayat ini, orang bebal atau orang bodoh itu bukan menunjuk kepada knowledge seseorang, pengetahuan, wawasan, pengalaman seseorang. Bukan ya. Tetapi menunjuk kepada karakter seseorang. Tingkah laku, tindakan-tindakan, dan keputusan seseorang. Disebut bodoh. Ada orang yang sekolahnya tinggi, pinter, dari universitas ternama lagi, gitu ya. Di sekolah sering prestasi, banyak talenta, bisa musik, bisa ini dan itu. Tetapi tingkah lakunya, tindakannya itu bodoh. Ya, lebih bodoh daripada orang bodoh, gitu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang bebal, bukan knowledge-nya, tetapi hatinya, tindakannya, keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan dia adalah orang yang bebal, bodoh, gitu ya. Nah, kebodohan utama orang bebal apa itu? Yaitu dia merasa dirinya begitu benar, begitu pandai, sehingga dia sulit untuk menerima nasihat-nasihat orang. Dia sulit untuk menerima teguran-teguran, sekalipun menegur dosanya. Dia nggak bisa menerima itu. Karena dia bebal gitu ya. Dia nggak bisa, dia merasa dirinya pandai. Dia merasa dirinya paling pinter. Jadi dia menolak semua nasihat. Lebih gawat lagi. Orang bebal kalau dinasehati
dia malah balik untuk menasehati. Dia mencari jawaban, mencari alasan-alasan yang mencoba membenarkan dirinya. Guys, orang bebal adalah teman yang membawa kemalangan. So, untuk menghindari kemalangan, hati-hati Anda bergaul dengan orang bebal. Jangan jadi bebal, melainkan jadilah bijak. Alkitab berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, maka menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bebal, malang nasibnya. Di sini kita diperhadapkan dua pilihan. Dua pilihan ini sama-sama memiliki buah yang bisa dipetik, hasil yang bisa dipetik, tetapi hasilnya itu beda sekali, bagai langit dan bumi. Jika kita bergaul dengan orang bebal, maka nasib kita itu malang, guys. Atau bisa diartikan juga, bila kita bergaul dengan orang bebal, kita rugi, ya. Rugilah, ya. Bukan lu gila ya, tapi rugilah. Rugi gitu. Rugi kita ya. Jadi saya yakin di setiap kita, Anda dan saya, kita tidak suka rugi bukan? Kita suka untung. So, dalam relasi, pilihlah teman-teman yang bisa menguntungkan Anda, ya, yang bukan merugikan Anda, yang bukan membuat Anda malang, melainkan membuat Anda diberkati. Haleluya. Nah, hati-hati dengan teman bebal. Mengapa sih teman bebal itu membawa kemalangan? Atau ciri-ciri apa sih kawan-kawan yang bebal itu? Nah, kita lihat ya. Yang pertama ya, hati-hati dengan orang bebal. Kenapa? Karena sikap itu menular, guys. Ya. Karena sikap itu menular. Sikap seseorang akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Terutama apalagi sikap yang buruk. Kita tahu yang buruk menyebar, menular itu lebih cepat daripada yang baik. Berbuat baik itu susah, tapi jadi jahat itu mudah. Gitu ya. Jadi sesuatu yang buruk itu akan menular, termasuk juga sikap seseorang. Lebih hebat daripada corona. Anda takut corona? Ya, semua dunia takut terkena corona. Tapi ini lebih virus bebal, lebih bahaya daripada corona. Kenapa? Corona dia hanya bisa membuat kita sakit, parahnya adalah kita meninggal toh. Tapi virus bebal itu merusak hidup kita, merusak karakter kita. Dan dia pelan-pelan menggerogoti iman kita. Sehingga relasi dengan Tuhan itu semakin hari semakin hancur. Semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin jauh. Hati-hati ya. Saya bertumbuh besar di satu keluarga yang mendidik anak cukup ketat, keras gitu ya. Tidak bermain-main. Saya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Saya selalu prestasi. Juara 1, kalau enggak juara 2. Enggak 1, ya 2 gitu ya. Dari kelas 1 SD sampai 6 SD. Saya bertumbuh besar di sana menjadi anak yang baik, yang rajin belajar, yang pintar. Tapi kemudian ketika saya masuk ke kelas 7, pada saat itu adalah SMP atau SLTB gitu ya. Saya mulai bergaul dengan kawan-kawan yang sering keluar malam, yang malas belajar, yang merokok. Saya enggak bilang merokok itu Anda pasti bandel, tidak ya. Tapi yang suka melawan orang tua, yang isap ganja dan lain sebagainya. Awalnya biasa-biasa aja, tapi lama-kelamaan saya juga ikut di dalamnya. Saya menjadi anak yang sudah mulai melawan orang tua. Saya mulai durhaka. Saya mencontohi mereka. Saya isap ganja, saya merokok di sekolah. Peraturan-peraturan saya langgar. Padahal dulu aku anaknya baik. Saya prestasi di sekolah. Mama saya hampir bunuh diri. Karena sikap kebandalan saya, kedurhakaan saya. Saya bandel sekali.
Mamaku bilang kalau hari ini kamu nggak berubah, mama akan bunuh diri. Gitu ya. Tetapi aku nggak berubah. Sampai aku SMA lebih gawat lagi. Sampai aku kerja lebih gawat lagi. Masuk ke dunia kegelapan. Berawal dari mana? Anak yang polos kok jadi seperti itu? Berawal dari salah pergaulan. So guys, hati-hati. Kalau sudah kayak gitu, siapa sih yang malang? Siapa sih yang rugi? Saya, kita sendiri, Anda, ya. So, hati-hati dengan orang bebal. Karena sikap bebal itu seperti virus. Dia bisa menular ke Anda. Yang kedua, ciri-ciri orang bebal atau hati-hati Anda akan malang bila bergaul dengan orang bebal. Yang kedua adalah orang bebal itu jatuh ke lubang yang sama. Hati-hati dengan orang bebal karena orang bebal itu jatuh ke lubang yang sama. Dia nggak bisa belajar dari kegagalan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya pintar. Jadi dia nggak pernah belajar dari kegagalan. Kalau dia bisa belajar dari kegagalan, dia bukan lagi bebal, melainkan bijak. Seperti yang dikatakan Amsal 26 ayat 21 dikatakan seperti ini. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ya. Orang bebal itu mengulangi kebodohannya seperti anjing, ya, yang menelan kembali muntahnya. Ada sebuah peribahasa, hanya keledai saja, ya, yang bisa jatuh ke lubang yang sama, karena keledai itu bodoh. Jadi kalau kita jatuh ke lubang yang sama, orang-orang bebal, kita tidak lain, kita sama dong dengan keledai, gitu ya, tidak beda. So guys, jangan jadi malang, jangan mencontohi orang-orang bebal, ya, jadilah orang bijak, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kita hindari kawan-kawan seperti itu. Nah yang ketiga, ya, orang bebal itu tidak menerima nasihat. Dia tidak mau menerima nasihat sekalipun Anda adalah kawannya. Dia nggak mau mendengar. Di dalam hatinya Anda bukan kawannya. Ya, siapapun dia bukan tidak anggap kawan, oke? Karena di dalam kawan, persahabatan kawan, di dalam kawan itu pasti ada unsur apa? Unsur saling mendengarkan, saling menasehati, saling mendukung. Kalau enggak ada unsur seperti ini, itu bukan kawan lagi, melainkan lawan. Jadi Anda mengklaim dia adalah sahabatmu, tapi bagi dia Anda bukan sahabatnya. Begitu malangnya nasibmu guys. Ya, orang bebal tidak mau mendengarkan nasihatmu, sekalipun kamu adalah kawannya. Loh, kawan kan harus saling menasehati. Kalau happy-happy saja itu bukan kawan. Aku nggak perlu kawan, aku bisa happy-happy sekarang. Gitu ya. So, jadi guys, berkawanlah dengan orang bijak. Jangan berkawan dengan orang bebal. Kenapa? Karena orang bijak, di sana pasti ada kegiatan positif, men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang positif. Ya, seperti tadi contoh Eka katakan, mengajak ibadah bersama-sama, itu kawan yang bijak. Kawan yang takut akan Tuhan. Nah, Anda bergaul dengan orang bebal, ya. Dia enggak suka kebaktian, dia enggak suka belajar, ya. Dia juga enggak suka bekerja. Wow, lama-lama Anda akan sama seperti dia. Dia ajak Anda pas hari Minggu, yuk ke mall yuk jalan-jalan yuk. Ya, Anda 1-2 kali tidak ibadah, Anda sudah jadi malas. Jadi bergaullah dengan orang bijak, bukan bergaul dengan orang bebal. Nanti akan rugi kita. Dalam hal ini, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, juga mengajari kita, sikap kita menghadapi orang bebal. Ya, yang tercatat di kita lihat baca bersama-sama ya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, ini kata perkataan Tuhan Yesus ya. Jika ia orang yang tidak, orang yang bersalah, orang yang ya orang dosa itu gitu ya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Yang artinya sikap kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk orang-orang bebal, orang-orang yang tidak mengakui kesalahannya, orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat kita bawa rekan kita. Habis itu kita kasih tahu jemaat, kalau dia nggak mau mendengar juga, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita jauhi dia. Bukan berkawan dengannya, kita jauhi. Itulah perintah dari Tuhan Yesus, nasihat dari Tuhan Yesus. Jauhi dia, sebab kalau tidak Anda juga akan kena virus bebal itu. Rasul Paulus juga mengajar hal yang sama. Hindari orang-orang yang tidak mau dinasehati, orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Hindari itu. Guys, apa yang dikatakan Alkitab kita mendengar, itu kita pasti akan untung. Bergaulah dengan orang bijak, orang yang takut akan Tuhan. Nanti kamu juga akan menjadi orang yang takut sama Tuhan. Nah, yang untung siapa? Anda. Ya, jadi carilah kawan yang bijak. Nah, di sisi lain, jadilah kawan yang bijak. Jangan kamu jadi bebal, melainkan jadilah orang bijak, orang yang takut akan Tuhan. Supaya hidup Anda juga memberkati sahabat-sahabat yang lain. Seperti Tuhan Yesus, dia adalah sahabat yang baik. Dia tunduk kepada Allah. Ya, kita contohi Tuhan Yesus. Dia memberkati kawan-kawannya. Dia tidak membawa kemalangan bagi kita. Dia membawa keuntungan, membawa berkat bagi kita. So, satu sisi kita belajar supaya kita tidak bergaul dengan orang bebal, supaya terhindar dari kemalangan. Dan di sisi lain, jadilah kawan yang bijak, bukan kawan yang bebal. Untuk memberkati sahabat kita, bukan membawa kemalangan bagi sahabat kita. Tuhan memberkati Anda, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Engkau setia mendengarkan kami. Engkau mau menyertai kami selamanya. Kami bersyukur itu Tuhan. Allah Bapa di surga, pimpin kami Bapa, supaya kami menjadi bijak di dalam memilih sahabat. Ajari kami untuk berhati-hati dengan orang yang bebal, supaya kami tidak menjadi bebal. Kami rindu menjadi orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anggota JIM, muda-mudi, remaja, biarlah mereka memilih sahabat. Sebab kami tahu Tuhan, ada sahabat yang membawa keuntungan dan juga ada sahabat yang membawa kemalangan. Kami ingin diberkati Tuhan, pimpin langkah kami. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly
Hai guys, thank you udah ikut ibadah hari ini. Saya yakin dan percaya saudara semua boleh terberkati. Baik melalui seluruh rangkaian ibadah ini, terutama juga melalui firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang bijak, yang memilih teman yang juga bijak. Jangan memilih teman-teman yang bodoh, yang bebal, karena kebebalan itu bisa menular, hati-hati. Ya, karena itu biarlah kita boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan setiap harinya, dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, termasuk juga orang-orang yang mengasihi kita, teman-teman yang mengasihi kita, teman-teman yang takut akan Tuhan. Dan kalau teman-teman mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat Tuhan itu, salah satu cara yang kami sediakan buat teman-teman adalah teman-teman boleh scan QR code yang ada di bawah sini, ya, ataupun juga nomor transfer, ya, nomor rekening di mana teman-teman juga bisa transfer. So teman-teman di situ boleh memberikan persembahan. Teman-teman ada beberapa warta, ya. Yang pertama seperti minggu lalu, gereja kita di tahun ini sudah 99 tahun, dan tahun depan akan berusia 100 tahun, 1 abad. Ya, dalam rangka menyongsong gereja berusia 100 tahun ini, gereja mengadakan sebuah lomba cipta karya. Ya, jadi teman-teman bisa membuat sebuah desain logo 100 tahun yang teman-teman boleh submit nantinya. Sekali lagi semua keterangan ada di dalam description box. Jadi teman-teman silakan ngecek description box-nya, teman-teman silakan baca setiap syarat-syaratnya supaya nanti teman-teman nggak kelewatan sesuatu poin yang bikin teman-teman justru jadinya gagal atau didiskualifikasi. Ya, jadi ada hadiahnya menarik sekali. So teman-teman, mari kita salurkan bakat kita untuk bisa mendesain logo 100 tahun dan teman-teman juga bisa berbagian di dalam perayaan 100 tahun GMI Gloria. Dan warta yang kedua teman-teman, jadi P3GMI dan juga GYM membuat 2 klub yang teman-teman bisa gunakan untuk mencari teman-teman baru, ya, terutama teman-teman yang bijak gitu ya. Klub ini memang klub main, ya, tapi tentu saja bukan main melulu dan bukan membuat kalian mementingkan main daripada ibadah gitu ya. Justru klub ini diharapkan nanti bisa mendorong teman-teman sekalian untuk semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Klub yang pertama adalah Mobile Legend. Ya, kalau teman-teman saya yakin ada yang hobi main Mobile Legend, di klub ini nanti teman-teman boleh join, teman-teman juga boleh ajak teman-temannya teman-teman, ya, supaya boleh join, entah itu mereka sudah bergereja ataupun belum, entah mereka dari Gloria ataupun bahkan kalau orang yang belum percaya juga it's okay. Mungkin di sini kesempatan kita boleh memenangkan jiwa mereka. Dan satu lagi adalah klub catur, ya. Teman-teman juga boleh join di tempat ini. Teman-teman nanti bisa latih skill teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa, aduh saya ini belum terlalu pinter, baik itu main Mobile Legends ataupun main catur, nggak apa-apa, join aja. Di situ kita akan belajar bareng supaya nanti skill kita lebih meningkat. Jangan mau kalah sama Dewa Kipas, ya. So teman-teman, kiranya kita menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam klub-klub yang sudah dibuat ini, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah kita di minggu depan. GYM, go go go, glory to God.